Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat bertemu di pertemuan pertama materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Oleh karena itu, ikuti tonton video ini dari Bapak untuk lebih memahami materi yang disampaikan pada kesempatan ini. Materi kelas 11 semester 1 ini dalam pertemuan pertama yaitu tentang menulis teks prosedur. Kalian perhatikan teks prosedur. Kemudian sebelum mempelajari, kalian harus tahu apa tujuan pembelajaran pada kesempatan ini. Di sini yang diharapkan setelah belajar dalam pertemuan ini, kalian harus bisa 4 item ini harus bisa dikerjakan dengan baik sesuai dengan aturan, sesuai dengan perintah yang baik. Pertama, dapat menjelaskan definisi prosedur, ya, selanjutnya itu dan terusnya, dan dapat membuat teks prosedur. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini dalam teks prosedur ini ada beberapa instruksi, ya, dari bagian A, instruksi dan informasi dalam teks prosedur. Kemudian yang kedua, rancangan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur, kemudian struktur, kaidah bahasa, dan yang terakhir kalian harus bisa membuat teks prosedur. Baik, kita lanjutkan. Ini kita lihat contoh, ya, instruksi dan dalam teks prosedur ini. Yang pertama kalian harus mengetahui definisi dan ciri-ciri teks prosedur, kemudian bagaimana jenis-jenis teks prosedur, kemudian cara menentukan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Di sini suatu teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis dan teratur. Nah, kemudian ada beberapa ciri teks prosedur. Di sini berisikan langkah-langkah, misalnya dalam membuat comrok, ya, cilok, ya, itu ada langkah-langkahnya. Dari mulai bahan sampai proses sampai jadi comrok atau sampai cilok, ya, disusun secara informatif, artinya secara jelas, kemudian dijelaskan secara terperinci, bersifat objektif, apa adanya, menggunakan syarat atau pilihan, kalimatnya jelas, dan seterusnya. Selanjutnya, kalian harus perhatikan ada beberapa jenis teks prosedur. Di sini ada 3. Yang pertama, yang menjelaskan proses suatu. Yang kedua, yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Yang ketiga, yaitu teks prosedur yang berhubungan dengan sifat dan atau kebiasaan manusia. Baik, kita lanjutkan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Di sini ada beberapa tahap prosedur ditandai dengan kalimat imperatif perintah, ya. Kemudian ada juga teks prosedur juga dapat berupa kalimat deklaratif atau deklaratif berisi pernyataan. Kalimat tersebut memberikan informasi kepada pembaca. Selanjutnya, pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Kita lihat di sini ada tahapan dalam teks prosedur, pernyataan umum dalam teks prosedur. Ya, jadi ada pernyataan umum dulu. Yang pertama kalian buat. Contoh, misalnya dalam merancang. Ini, teks prosedur memiliki 2 bagian. Pertama berupa pernyataan umum, tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Pernyataan umum dalam teks prosedur merupakan pengantar atau pendahuluan mengenai topik yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Pernyataan umum dalam teks prosedur dapat berisi tujuan teks prosedur. Ya, kemudian di sini rancangannya seperti ini, langkah-langkahnya dalam membuat teks prosedur. Ini menentukan teks prosedur yang disusun, kemudian mengumpulkan sumber, mengembangkan informasi, dan menyusun teks prosedur. Selanjutnya, struktur kaidah dan kebahasan teks prosedur. Di sini ada struktur teks prosedur, ada kaidah kebahasaannya. Nah, selanjutnya, kemudian bagian tujuan. Nah, ada teks struktur prosedur, ada tujuannya. Bagian tujuan teks prosedur dapat berupa judul atau berisikan
berisikan tujuan pembuatan teks prosedur. Apa tujuannya? Kemudian bagian material, di sini bagian ini bahan-bahan atau alat-alat, ya, atau apa ini, atau material yang diperlukan. Akan tetapi, ya, tidak semua teks prosedur ini terdapat bagian ini. Pada umumnya, ya, di sini menggunakan bagian material terdapat pada teks prosedur tentang pembuatan barang atau makanan. Kemudian bagian langkah-langkah, bagian ini berupa langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur tersebut. Baik, kita lanjutkan lagi. Di sini ada kaidah kebahasan teks prosedur. Ada penanda wacana, arti tanda baca, kata ganti, kata konjungsi, kata penghubung. Ini ya, konjungsi itu kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Jadi imperatif itu perintah, deklarasi itu pernyataan. Kalau interrogatif itu ya pertanyaan. Ya, selanjutnya, bagaimana cara menyusun teks prosedur? Nah, di sini dengan memperhatikan isi, struktur, dan pembahasan teks prosedur. Menyajikan kembali dan merevisi. Ya, setelah selesai kita buat teks prosedur, kita ulangi lagi. Barangkali ada yang kesalahan, baik penulisan, huruf, dan lain sebagainya, ejaan, dan sebagainya. Ini harus supaya kita betul-betul di dalam teks prosedur itu bisa disampaikan kepada pembaca dengan baik. Di sini ada langkah-langkahnya, kalian tinggal baca saja di sini ya, langkah-langkah menyusun teks prosedur ya. Ini yang harus perhatikan, isi, struktur, dan pembahasan teks prosedur. Ya. Selanjutnya tadi sudah disebutkan revisi teks prosedur yang disusun. Yang terakhir yaitu tugas Anda yang harus dikerjakan. Ini ya. Ini apakah ini maksud dengan teks prosedur, ciri-ciri prosedur? Ini dikerjakan di buku tugas kalian ya. Itu saja yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan tugas dikumpulkan minggu depan di buku tugas tersendiri. Oke, anak-anakku tercantik, tersayang, terganteng. Ya, cukup sekian pelajaran dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.